Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan izin mengenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi ringkasan dan ikhtisari dalam karya tulis ilmiah. Yang beranggotakan saya sendiri Ica Aulia, kemudian ada Rona Lintang Silisilia, Alia Damayanti, dan Syalaisha Zahrotunisa. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama mengenai ringkasan. Ringkasan memiliki banyak pengertian, diantaranya ringkasan atau presis yang berarti memotong atau memangkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Sedangkan menurut Asmi tahun 2004, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara profesional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Ringkasan berasal dari bentuk dasar atau ringkas yang berarti singkat, pendek, dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Contoh ringkasan, blog adalah bentuk aplikasi web. Pada dasarnya merupakan bagian dari suatu situs website yang dapat diakses secara online yang memiliki fungsi utama memuat tulisan-tulisan dan gambar dimuat dalam posting pada setiap halaman web. Blog biasanya dikelola oleh pengguna tunggal, sebagian lainnya oleh beberapa penulis, dibuat sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Fungsi blog pada dasarnya adalah sebagai media publikasi untuk menyalurkan ide atau catatan harian melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam posting. Dalam perkembangan sekarang, blog bisa digunakan untuk menghasilkan uang melalui iklan yang terpasang di blog. Untuk menghasilkan uang, tentu blog harus mempunyai pengunjung atau visitor. Tujuan ringkasan. Dengan meringkas suatu uraian yang panjang dan membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan meringkas, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menulisnya kembali dengan tepat. Ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. 4. Menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ikhtisari. Ikhtisar atau sumari merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Ikhtisar kalimat merupakan hal yang sangat penting setelah membuat dan rekomendasi. Ikhtiar berfungsi sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar yaitu penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan dari seluruh karangan itu secara profesional. Bentuk-bentuk ringkasan. Macam-macam bentuk ringkasan diantaranya dapat berupa abstrak, sinopsis, dan kesimpulan. 1. Ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan bentuk abstrak dimaksudkan untuk uraian yang singkat mengenai bagian-bagian pokok yang dibahas. 2. Ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan berbentuk abstrak dimaksud untuk uraian yang sesingkat mengenai bagian-bagian pokok yang dibahas. 3. Ringkasan dalam bentuk kesimpulan merupakan bentuk ringkasan yang menyatakan gagasan utama dari uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang diungkap. Tujuan ringkasan. Dengan meringkas suatu uraian yang panjang dapat membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dalam meringkas, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli yang cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa yang kata pengarang.
3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. 4. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimat pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Contoh ikhtisari. Petenis dua bersaudara, Serena dan Venus Williams, tampil dengan gemilang dalam sebuah turnamen bergengsi dunia. Serena menjuarai tunggal putri setelah mengalahkan Martina Hingis, dan petenis kakak beradik itu menjuarai ganda putri setelah mengandaskan pasangan Amerika-Prancis pada turnamen seri Grand Slam Amerika Serikat terbuka pada tahun 1999. Prestasi Serena Venus tersebut membanggakan ayah mereka, yaitu Richard Williams. Ciri-ciri ikhtisari. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Kemudian selanjutnya ada cara membuat ikhtisari. Sebuah ikhtisar yang baik disusun berdasarkan 7 langkah berikut ini. 1. Menetapkan tujuan membaca gagasan apa yang saya butuhkan. 2. Membaca dengan cermat apa relevansi gagasan yang saya perlukan itu dalam konteks tulisan saya ini. 3. Mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan ikhtisar dengan kata-kata sendiri. 4. Menyusun kerangka tulisan. 5. Menulis ikhtisar. 6. Mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. Yang terakhir atau 7. Mengoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Kemudian ada kesimpulan. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Sedangkan ikhtisar yaitu penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan dari seluruh karangan itu secara proporsional. Ringkasan dan ikhtisari memiliki ciri-ciri dan tujuannya masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.